Pernikahan itu bukan kita yang mulai. Pernikahan itu bukan kita yang mulai. Pernikahan itu Tuhan Allah yang mulai. Salah besar kalau kita berpikir bahwa pernikahan itu kita mulai. Saudara lihat kisah di dalam Kejadian pasal 2, paling tidak ayat 21 sampai 23 dikasih tahu. Waktu itu Tuhan sucipta babi, sucipta ayam, sucipta kuda, kerbau, semua Tuhan bilang baik. Tapi ketika melihat manusia itu sendiri, Tuhan bilang tidak baik. Itu berarti manusia tidak cocok dengan babi. Manusia tidak cocok dengan ayam. Manusia tidak cocok dengan kuda. Manusia hanya cocok dengan manusia. Jadi kalau ada manusia meninggalkan manusia hanya untuk urus babi, wih, saya rasa itu manusia itu ada masalah itu. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35 yang sudah dapat boleh katakan amin. Ya, saya akan bacakan buat kita menurut Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerjaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi kan orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutang.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya juga menyapa semua yang mengikuti ibadah ini di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam damai sejahtera. Memang panitia memberikan tema ini kepada saya dengan pembacaan dari Matius pasal 18. Nanti sebentar di akhir kita bicara tentang pengampunan. Tapi karena yang paling banyak ini anak ini ibadah pasutri, jadi pasangan-pasangan suami istri lagi berkumpul begini nih. Yang datang sendiri juga tidak apa-apa, anggap saya suami, kan kita sudah di satu. Nah, saya lihat banyak suami yang pemalas gereja itu, saya bilang, "Bapak kenapa tidak pergi gereja?" Dia bilang, "Waktu Bapak dong kes nikah kami itu, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau Mama Supi, itu sama dengan Bapak Supi." Saya bilang, "Coba kalau Mama Sumakan sama dengan Bapak Sumakan, nah baik." Nah baik saudara-saudara, saya akan mulai dulu untuk membawa kita berefleksi tentang pernikahan kita dulu. Di sini saya lihat ada yang baru nikah, Pak Pendeta, hormat, ini masih segar ini, betul-betul. Ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang mungkin sudah 30 tahun. Oke. Tapi mari kita berefleksi saudara-saudara. Saya ajak kita untuk memahami paling awal bahwa pernikahan itu bukan kita yang mulai. Pernikahan itu bukan kita yang mulai. Pernikahan itu Tuhan Allah yang mulai.
Salah besar kalau kita berpikir bahwa pernikahan itu kita mulai. Saudara lihat kisah di dalam Kejadian pasal 2. Paling tidak ayat 21 sampai 23 dikasih tahu. Waktu itu Tuhan sucipta babi, sucipta ayam, sucipta kuda, kerbau, semua Tuhan bilang baik. Tapi ketika melihat manusia itu sendiri, Tuhan bilang tidak baik. Itu berarti manusia tidak cocok dengan babi. Manusia tidak cocok dengan ayam. Manusia tidak cocok dengan kuda. Manusia hanya cocok dengan manusia. Jadi kalau ada manusia meninggalkan manusia hanya untuk urus babi. Wih, saya rasa itu manusia itu ada masalah itu. Karena Tuhan waktu lihat, bukan ciptaannya yang tidak baik. Kondisi dan statusnya itu yang tidak baik. Dia sendiri. Maka Tuhan membuat Adam tertidur. Dia ambilnya tulang rusuk dan kisah. Jadi Tuhan yang memulai. Bukan kita yang memulai. Makanya kalau Tuhan yang memulai, Dia mulai dan menciptakan kita manusia laki-laki dan perempuan, menanamkan cinta kasih dalam diri laki-laki dan perempuan, mempertemukan mereka dalam cinta kasih, meneguhkan mereka sebagai suami istri dalam cinta kasih, lantas dalam perjalanannya ada masalah. Bawa kembali kepada Tuhan. Karena Dia yang mulai kan. Ini ketika dalam perjalanannya ada masalah, dong bawa Polsek. Kapolsek mana yang memulai kita pun pernikahan? Pernikahan ini Tuhan yang memulai. Lalu kalau pernikahan ini Tuhan mulai, bagaimana kisahnya? Kisahnya menarik saudara-saudara, kenapa? Karena Dia memulai dengan damai sejahtera. Karena Tuhan yang memulai, Dia mulai dengan apa? Dia mulai dengan damai sejahtera. Saya mendefinisikan damai sejahtera itu dengan kalimat ini. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dan dunia, itulah damai sejahtera. Dan Tuhan memulai pernikahan dengan itu, dengan damai sejahtera. Supaya ketika dalam perjalanan pasangan-pasangan suami istri ini ada masalah, damai sejahtera tidak ada. Mestinya kita tanya kita pun diri, bukan tanya Tuhan. Jangan bilang Tuhan di mana, karena Tuhan memulainya dengan damai sejahtera. Lantas dalam perjalanan Pak Pendeta, kok saya tidak ada damai sejahtera dalam saya berumah tangga? Yo, tanya kita pun diri. Tanya baik-baik kita pun diri. Tidak masalah itu. Dia mulai dengan damai sejahtera. Yang kedua, saudara-saudara, rumah tangga itu yang Tuhan memulai duluan itu. Dia mulai dengan damai sejahtera. Yang kedua, dia mulai dengan kuasa yang besar. Bagaimana Tuhan memulai rumah tangga dengan kuasa yang besar? Bayangkan dia buat seorang tertidur. Dia ambil tulang rusuk. Dia buat dari tulang rusuk itu seorang manusia. Dia tutup kembali yang lubang itu dengan daging. Membangkitkan seorang manusia yang disebut perempuan itu. Itu bukankah sebuah kuasa yang besar? Rumah tangga tidak saja dimulai dari sebuah kisah tentang damai sejahtera, tapi sekaligus dengan kuasa yang besar. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan rumah tangga itu suami istri bercerita tentang kuasa yang besar di dalam rumah tangga mereka. Pak Pendeta, kami tidak pernah rasa kuasa yang besar. Iya, memang kita pernah sama-sama mau rasa karma. Banyak suami ini berjuang waktu belum nikah. Itu biar jalan kaki dari sini Pinona Hunis dia jalan. Dia pun perjuangan itu waktu belum nikah. Ada suami itu yang dia terlalu setia antar waktu belum nikah ini. Terlalu setia antar pidatan dia punya istri ini. Calon istri. Pi antar, pi jemput. Kadang-kadang istri belum siap pi kantor, siap kok pi antar sudah siap-siap. Istri belum pulang dulu siap kok tapi ambil sudah. Bayangkan itu. Nanti pas nikah dia beli motor satu. Terus istri bilang, "Papa, antar Dodi." Oh ada motor itu. Son bisa naik motor sendiri, manja sekali. Dia perjuangannya itu sebelum menikah. So habis nikah, kayak sukar mana kok. Kita sudah tidak lagi merasakan kuasa yang besar, yang menggerakkan. Jadi harusnya ketika dalam perjalanan rumah tangga tidak ada kuasa yang besar, kita harus bertanya, ada soal di mana dalam kehidupan itu. Ketiga, bukan saja dengan kuasa yang besar, tapi dengan kasih yang besar. Tuhan membuat rumah tangga itu dengan kasih yang besar. Hendaklah kamu dua berkasih-kasihan, gitu. Terus dia bilang begini, kan di situ pakai tahap-tahapan, toh. Akan tiba waktunya seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Saudara bisa bayangkan ya, sebegitu pentingnya itu rumah tangga sampai orang tua pun dia kesetenggal. Maksudnya kesetenggal bapak ini bukan bangun lari. Dia kesetenggal hanya untuk bersatu dengan istrinya. Itu kan
Hebat. Nah, luar biasa itu. Nah, waktu bersatu itu, kan tahap-tahapannya meninggalkan orang tua, bersatu. Yang terakhir di ayat 25, pasal 25 begini. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Dalam kasih yang besar itu dua telanjang. Satu telanjang bagi yang lain. Istri telanjang bagi suaminya, suami telanjang bagi istrinya. Karena mereka telah menjadi satu dalam kasih. Tapi satu telanjang bagi satu. Bukan ini hari telanjang di sini, besok telanjang di situ, lusa telanjang. Kan tidak begitu. Satu bagi satu. Kasih yang besar itu. Dan saya rasa itu, kalau dalam perjalanannya itu kasih itu, kalau tidak ada tuh, saya rasa itu sebuah persoalan. Karena Tuhan menciptakan sebuah rumah tangga itu dengan kasih yang besar. Kasih yang besar. Keempat, Tuhan Allah menciptakan ini manusia, kemudian mempertemukan mereka sebagai suami istri, bukan saja dengan kasih yang besar, tetapi sekaligus dengan tujuan yang besar. Tujuan yang besar. Tujuan apa itu sebenarnya? Tujuan dari Tuhan Allah, supaya Tuhan Allah dipermuliakan. Dalam rumah, dalam kehidupan, di dalam tanggung jawab. Manusia itu kan diberi tugas awal itu hanya dua. Memelihara dan mengusahakan. Memelihara dan mengusahakan itu hal yang hebat sekali. Karena pelihara itu berkaitan bukan sekedar perhatian, tapi merawat. Disinilah kita belajar sesuatu yang serius sekali, bahwa Tuhan sejak awal mengajar kita tentang memelihara dan mengusahakan. Dalam tujuan Tuhan itu supaya ketika dalam perjalanan rumah tangga itu ada masalah, ada sesuatu yang rusak, itu diperbaiki, bukan dibuang. Saya ulangi. Dalam perjalanan itu ada sesuatu rusak, relasi suami istri, itu diperbaiki, bukan dibuang. Banyak kali kita nih bukan perbaiki, kita buang. Dan saya kira itu di persoalan. Tidak ada satupun rumah tangga tanpa masalah. Semua bermasalah. Itu masalah itu yang saya sebut sebagai rusak hubungan. Nah, sejak awal dalam pembentukan rumah tangga, Tuhan mau supaya kalau temukan sesuatu yang rusak dalam rumah tangga, perbaiki, bukan buang. Itu dulu. Itu tentang Tuhan Allah dalam rumah tangga. Kedua, tentang manusia. Tentang manusia ini menarik sekali, saudara-saudara, karena tentang manusia hanya ada dua hal. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita ungkapan ini. Beberapa orang merasa, mungkin saudara pernah merasa juga, beberapa orang tuh dia belum mau menikah. Kakak, kenapa tidak mau nikah? Dia bilang, nikah bikin repot diri saya. Kok saya berapa? Mau makan tinggal Grab, mau cuci pakaian tinggal laundry, ada banyak-banyak. Bikin susah, saya bikin pusing. Ungkapannya ringan begini. Ungkapannya begini. Kalau orang belum menikah, dia kira dia tidak ada kekurangan apa-apa. Tapi setelah menikah baru dia mengerti bahwa dia sempurna. Saya ulangi. Waktu belum menikah kita merasa kita tidak ada kurang apa-apa. Tapi setelah menikah baru kita tahu kita sempurna. Kenapa? Ini sempurna dalam fungsi. Ada hal-hal tertentu yang hanya bisa diisi oleh seorang istri. Bukan orang lain. Ini bukan soal seks saja. Ada banyak hal lain di situ. Tuhan ini kan sengaja meninggalkan pola supaya terisi ini suami istri. Polanya mulai dari pola berpikir. Laki-laki itu kan selalu berpikir yang penting logis saja, yang penting masuk akal. Makanya laki-laki kalau omong selalu bilang, saya pikir. Sementara yang ibu-ibu itu kan selalu lebih banyak pakai perasaan. Jadi kalau om demikian, saya rasa. Nah bayangkan kalau kita menikah 10 tahun, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga dong akan bilang surasa. Karena itu hidup suami istri tidak boleh hanya pakai apa yang dipikirkan. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup itu tidak bisa pakai perasaan saja. Bayangkan kita pun model orang-orang di NTT ini adalah kalau nikah habis itu supaya mempererat ini hubungan keluarga kan bikin arisan keluarga. Terus coba bikin arisan keluarga pakai perasaan coba. Supaya itu tante terima ame dia arisan ini bulan dan situ bulan depan dia sondak. Hidup tidak bisa pakai perasaan saja.
Penyeimbangnya adalah logika. Dan karena itu, kita dipertemukan sebagai suami istri. Kedua dari soal pola kerja. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Laki-laki itu dia kerja tunggal. Kita pu suami dong itu hanya pi kantor sama dong pulang dong rasa dong su kerja seluruh dunia dan segala isinya. Dong rasa ki pun capek dong seperti su kerja padahal hanya pi kantor ini. Suami-suami itu kalau sempat koko ademea barang 1 jam itu dong rasa pun berjasa. Itu dong rasa jasa tuh, wey, jasa ngeri. Itu mama pulang dong mak, yo, kau terima adi dulu. Papa mau kemana? Mau pita mandong. Kok kasih kita sendiri. Kok tadi papa suka kok ade tuh 1 jam berjasa. Polanya tuh enggak. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan polanya jamak kok. Mama-mama ini bangun tidur bisa langsung masak. Bisa sambil siap adik-adik ke sekolah. Bisa sambil siap apa untuk ke kantor. Bisa sambil setrika. Bisa sambil siap memang makan siang. Bisa sambil foto-foto. Bisa sambil update status itu. Jadi satu semua. Itu tahu dong pun tangan berapa gitu semua. Ini pola ini sengaja Tuhan biarkan berbeda ini supaya kita kelola dia. Yang tadi, yang manusia nanti waktu menikah baru kita baru sempurna. Bapak-bapak tuh kalau acara di rumah jangan telepon bapak-bapak. Bapak, yuk, karmana? Dia jawab santai, beres. Nanti pas beres habis mau tuh beres apa? Waktu pun pikir kalau su bikin teng itu berarti su beres. Waktu pun pikir kalau bunuh babi berarti sejadi rica-rica. Tidak, mamtu akan berpikir lebih detail. Untuk itulah suami istri berjumpa, bukan untuk membandingkan. Bayangkan kalau hidup sama-sama baru istri main bilang, selalu jadi beta, selalu jadi beta. Itu mau bertahan sampai kapan di rumah tangga? Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong, selalu jadi beta. Saudara, kita suami-suami ini justru satu. Tamu baru mau naik ini tangga, kita sebilang, mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Nanti habis mama bilang begini, papa, lain kali tuh tanya dulu di belakang. Jawab santai saya juga. Kok saya sudah beli itu? Iya, papa beli tahun lalu. Bapak kira beli 1 kali itu untuk seumur hidup. Karena dia polanya tunggal. Ketiga, soal pola bicara. Tuhan sengaja meninggalkan pola ini. Laki-laki itu cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki dia tetap disebut pendiam. Makanya kalau ada laki-laki omong terlalu banyak, orang selalu bilang, mulu ke perempuan. Karena perempuan itu dianggap. Sebuah penelitian mengatakan, seorang laki-laki kalau bicara 1 hari itu kira-kira 7.000 kata. 7.000. Termasuk khotbah itu. 7.000. Tapi seorang perempuan kalau bicara 1 hari minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Saudara bayangkan ya, bapak 7.000, mama berapa? 21.000. Bapak pagi-pagi pergi kantor, pulang kantor rata-rata jam berapa ya? Bapak pulang kantor jam berapa? Jam 4. Nah bayangkan kalau pagi-pagi anak-anak sudah sekolah, semua kok mama sendiri di rumah, mama mau 21.000 dan sapa. Jadi mama harap-harap bapak pulang jam 4, ini mama mau keluar duluan yang 3.000. Jadi mama sambut bapak di pintu situ dengan harapan yang besar. Mama bilang, Pak, jawab tuh bilang, hah? Tadi di kantor baik. Jawab tuh bilang, lu kepala kantor. Kalau pola komunikasi kita macam begitu, saya rasa kita lagi bermasalah di rumah. Menara Babel tidak selesai dibangun itu bukan hanya karena bukan karena kurang material, bukan karena kurang tenaga kerja. Hanya satu, terputusnya komunikasi di antara mereka. Pola mengingat. Yang keempat, pola mengingat. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki ini turun kunci mobil begini. Tak. Jalan 30 langkah terus. Tapi kunci kau belum.
Dia balik, dia kunci ulang. Makanya banyak laki-laki itu di luar rumah dia lupa kalau dia sudah ada istri itu. Dia maksudnya dia cerita dengan dia kawan dong sampai lupa mama ada tunggu. Cenderung cepat lupa. Tapi ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali. Setajam. Kalau ada suami bilang begini, orang ke saya tidak pernah marah sepu istri. Pasti yang protes sepu istri. Tidak pernah apa. Mama yang memang tidak pernah, cuma untuk yang pernah. Yang mana? Yang itu hari. Itu hari mana? Yang tahun 1900 itu dia ingat semua. Saya mau tanya dulu. Yang pasangan nikah yang belum terlalu tua. Pernah periksa bapak dan mama pun saku pakaian dinas dulu? Kau pernah atau tidak? Pernah. Yang paling banyak didapat tuh di mama pun atau bapak pusaku? Pasti bapak pun. Bapak tuh akan lupa 5.000, 10.000, 20.000. Pasti lupa. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan yang sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ ada. Mama dong, ini kita pinjam pun Tupperware, saya dong hafal mati. Nah saudara, untuk itu baru kita tahu kita sempurna di sini. Kedua tentang manusia. Manusia itu diharapkan supaya tadi kan dia ketika dia menjadi sempurna. Sekarang diharapkan mereka berdua ini akan menunjukkan pola relasi. Pola relasi antara Tuhan Allah dengan manusia. Supaya kemudian dalam rumah tangga orang bilang, oh betul, itu rumah tangga memang ada Tuhan di sana. Jadi kita pun kata-kata, kita pun semua itu menunjukkan pola relasi kita dengan Tuhan. Tanpa kemunafikan. Semakin dekat seorang suami dengan istrinya, dengan Tuhan, semakin dekat dia dengan istrinya. Begitupun sebaliknya. Pola-pola itu yang mau disampaikan. Saudara bisa bayangkan. Kita banyak dalam kepura-puraan tuh. Kalau ada pendeta di rumah tuh dia pun cara panggil ibu istri itu pun bagus. Mamski, mami. Mari kok kita makan sama-sama sayang. Mari kok. Itu kalau ada pendeta. Kalau tidak ada tuh, koi, suceke, bayangkan. Soalnya sehat kita pun hidup ini. Nah, kemudian mari kita berefleksi sedikit soal ungkapan. Kalau kita belajar tadi, beta masih fokus di Kejadian pasal 2 tadi. Ketika Hawa sudah diciptakan dan dibawa kepada Adam pun kalimat itu menarik sekali. Dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu pernyataan yang saya kira paling hebat di muka bumi. Melihat perempuan yang diciptakan itu, Adam bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalimat itu punya maksud kira-kira begini. Karena di engkau pun daging, itu saya pun daging. Karena di engkau pun tulang, itu saya pun tulang. Maka kalau engkau sakit, saya juga sakit. Kalau engkau tulang patah, saya pun tulang itu patah. Karena itu yang ada pada engkau itu saya punya. Luar biasa toh kalau suami bilang, mama, kalau mama sakit itu bapak juga sakit. Wih. Itu bersekaram berada suami ngomong di istri begitu, pasti mam tuh bilang, sudah. Kan itu ungkapannya bermaksud begitu. Karena tulang yang ada padamu itu saya pun tulang. Maka kalau engkau sakit, saya juga sakit. Tetapi fungsi sebaliknya itu menarik. Kan yang diambil itu tulang rusuk. Kalau ada dokter di sini mungkin udah lebih paham ya. Tapi beta ingin sampaikan kira-kira apa sih fungsi tulang rusuk? Paling tidak tulang rusuk itu berfungsi untuk apa ya? Menjaga organ vital, jantung, paru-paru. Tulang rusuk itu tulang berpasang-pasangan, ada berapa? 12 untuk jaga ini jantung, paru-paru. Hal yang sangat vital, berarti seorang suami sementara menjaga seorang perempuan yang disebut dengan nama kehidupan. Begitupun sebaliknya. Tetapi yang kedua, saudara, itu ungkapan yang dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, itu ungkapan sebelum jatuh dalam dosa. Saudara baca terus sampai pasal 3, saudara temukan.
Dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu waktu John 2 belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Bayangkan kalau yang duduk dong ini racun dunia semua. Adam, kenapa kau makan itu buah? Dia bilang, perempuan yang engkau berikan padaku, dialah yang membawa. Seolah-olah dia menyesali ini perempuan. Kenapa Tuhan kasih ini? Refleksinya ringan, saudara. Sebagai pendeta, saya urus ini rumah tangga dong. Saya rasa ada banyak suami sudah mulai rasa dia pu istri itu beban. Ada banyak suami itu rasa dia pu istri beban. Mulai dari dia pun berat badan beban. Sampai pada hal-hal lain itu dianggap beban. Nah, ini bahaya nih. Kalau sampai sebegini berarti pernyataan tadi itu pernyataan yang bermasalah sesungguhnya. Nah, mari kita mengerucut pada teks tadi. Pembacaan yang diberikan oleh panitia. Itu menurut Injil Matius pasal 18 tentang pengampunan. Pengampunan itu hal yang serius sekali. Kenapa? Karena tiap hari kita ketemu orang. Karena tiap hari kita ketemu orang, pertanyaannya adalah, siapa yang punya tugas untuk memuaskan orang lain tiap hari? Coba kasih tahu saya. Pasti ada yang tidak beres. Kita di rumah yang suami satu, istri, di rumah istri berapa? Satu, anak-anak 2 orang saja. Oh, inan kalau bahaya betul. Makasih. Itu kita bisa bakas jengkel satu daya lain. Karena tiap hari kita berjumpa dengan orang, maka mesti hati kita seluas lautan untuk bisa mengampuni. Tanpa pengampunan tidak bisa. Kenapa? Saya kasih satu testimoni. Ada satu orang dia telepon saya, Pak Pendeta. Waktu dia ikuti sebuah khotbah di YouTube, ini kasih itu apa kok? Pokoknya ada soal kasih. Dia bilang kepada saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya terganggu dengan Pak Pendeta pun khotbah. Saya bilang, baik, kalau orang terganggu itu tanda dia masih hidup itu. Ya kenapa lu terganggu? Dia bilang, Bapak, kami menikah 1 bulan. Kami menikah 1 bulan. Baru menikah 1 bulan, tapi saya 2 kali ketemu saya pun istri tidur dengan laki-laki lain di kami pun kamar tidur. Saya tangkap 2 kali, Pak. Saya bilang, siapa bilang 2 kali? Pak Pendeta, iya. Yang engkau tangkap itu 2 kali. Yang engkau tidak tahu itu banyak. Jadi saya tanya, jadi? Dia bilang, Bapak, saya siap cerai. Kenapa harus cerai? Alkitab juga bilang begitu, Pak. Saya bilang, oke. Kalau begitu dengar saya bicara ya. Saya bicara habis, lu dia kok cerai sudah. Terus saya bilang dia, itu ayat Alkitab yang bilang, kecuali karena zina. Itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau diatur. Musa bilang, Tuhan tidak menginginkan perceraian, tapi karena kamu punya kekerasan hati, saya kasih surat cerai, silakan. Dia belum bergerak. Kedua, saya bilang begini, itu ayat yang bilang kecuali karena zina itu ayat tidak bermaksud bilang begini, karena dia sudah berzina dari cari sudah. Kan tidak begitu juga. Dia tidak mau juga. Terus saya bilang, oke, yang ketiga sekarang. Saya bilang, kau harus ingat baik-baik, kan kami 2 pakai telepon, dia ada di Manado, di mana. Saya bilang, yang ketiga ini yang kau dengar baik-baik. Saya tanya dia, menurut engkau berzina itu apa ya? Menurut kamu berzina itu apa? Dia diam, terus saya bilang begini, apakah berzina itu karena dia sudah berselingkuh itu disebut berzina? Berzina itu apakah karena dia sudah kedapatan tidur sama-sama dengan itu laki-laki lantas engkau sebut dia berzina? Berzina itu apakah sama dengan karena engkau menangkap dia itulah disebut berzina? Saya bilang, saya mau kasih tahu kau. Alkitab mencatat dengan sangat baik tentang perzinahan. Bahkan ketika engkau baru melihat dan menginginkannya, engkau telah berzina. Baru melihat dan menginginkan, engkau berzina. Saya tanya dia, waktu lu pergi kantor itu lu tutup mata, selalu tidak ada kawan nona di engkau lebih tahu apa yang perlu engkau nyatakan. Lihat kau cari sudah.
Beberapa minggu kemudian ditelepon saya, Pak Pendeta, saya tidak jadi ceri. Gue tarik mau ceri. Saya nikah dan dia pun tidak baik juga. Kan saya belum tentu lebih baik dari dia juga. Hanya kan saya belum kena tangkap. Saudara lihat, tanpa pengampunan orang tidak bisa melakukan yang tadi itu, penerimaan. Kan dia butuh hati yang luas. Teorinya di sini kan tadi, Tuhan sudah mengampuni kita kan. Harusnya ini orang, dia bilang kepada dia punya sahabat yang berutang kepada dia, karena saya sudah diampuni, saya akan mengampuni. Saudara, secara singkat Tuhan Yesus ajar tentang pengampunan waktu berdoa. Tuhan begini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kalimat itu secara harafiah diarti begini, Tuhan, ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni dia. Jadi, kalau saya hari ini mengampuni Ibu BI 2 kali, saya mendapat hak untuk Tuhan ampuni saya 2 kali. Ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang bersalah. Itu berarti kalau saya tidak mengampuni, maka saya akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan minta maaf, tolong dan ampuni saya. Karena saya belum mengampuni dia. Rata-rata kita ini kan diampuni mau toh. Mengampuni itu yang susah. Karena itu lebih dalam harusnya dikasih tahu begini. Mengampuni itu bukan upaya melupakan masalah. Makin sakit hati, makin tidak bisa melupakan. Mengampuni itu membebaskan diri. Menyambut itu, orang menyambut dia pun kesalahan sambil siap besok dia bikin kesalahan baru. Tiap-tiap hari kita ketemu dia. Dulu masih pacaran itu yang mau ketemu pakai mandi, pakai sisir rambut, kadang-kadang pinjam kakak dompet baju, kan itu pacaran. Siapa yang sunika bilang, mama macam buka mata dong, mandi dong. Kan tidak. Bangun pita di puramu dua berdiri semua begitu. Kita hampir-hampir pikir, hai Tuhan salah apa kalau puramu tunjuk. Sudah terima saya sudah. Karena banyak yang berubah. Nah, saudara bayangkan kalau pengampunan tidak dilakukan, kita ini kan dalam tanda petik kayak mut-mutan begitu. Kita ini kalau ada ke hati baik itu bangun pagi langsung salam, selamat pagi, apa kabar, aduh anak-anak semua, bosan lihat bosan pembapa nih, aduh, itu kalau ada hati yang baik. Siapa yang tiap hari di hati baik, coba kasih tahu beta. Ini bangun pagi tak kuju anak dong pikir mama masih sama kayak kemarin, kok anak dong bilang mama pur alis tuh, mam tuh alas lo nah kita bisa terluka. Karena itu kalau saya siap hati untuk pengampunan, saudara lihat ya, kita ketemu kita dan kita saja. Suami, istri, anak-anak satu bisa membuat satu terluka. Belum ketemu mama mantu. Mama mantu dong juga. Ada mama mantu yang tukang pilih-pilih anak mantu. Kalau ada anak mantu kirim susu tiap bulan, nah itu anak mantu terbaik itu anak mantu paling baik. Soalnya ada di Pusala itu. Bukan kayak satu kosan pernah ada apa-apa, ada gula sembunyi, dia sembunyi. Ini mama mantu ini tahu dong ada karunia apa kok. Banyak anak mantu justru cocok memang dengan dia mama mantu. Tua mati mau. Bayangkan. Jadi kita kalau tidak punya hati yang kuat untuk mengampuni, bayangkan kalau tinggal sama-sama dengan mama mantu. Bikin tak salah sedikit mantu yang bosan keluar dari ini, keluar. Ini beta setengah mati, lu tanya, lu pembapa, so bikin beta ini. Kita mau apa? Terakhir ditanya orang lain, dan nasihat kita, sudah, tahan saya. Mam tua paling lama 10 tahun. Saudara bisa bayangkan, dia pun tidak enak tuh seperti apa. Jadi kalau hati tidak mengampuni itu, sudah mam, tahu sendiri orang tua begitu, sudah, tahan, sudah. Lu tahan, lu mau sertifikat kosong. Bayangkan tuh kalau gitu. Bayangkan betapa tidak enaknya itu hidup tuh kalau tidak dengan mengampuni. Tapi saya ingin menegaskan di sini, saudara. Mengampuni itu satu paket dengan pendamaian. Pendamaian dan pengampunan itu satu paket. Banyak orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Saya pakai contoh, yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Dong selalu bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Kok kita mau pemarah bikin apa? Tua-tua begini. Dia mau datang di rumah ada. Tapi untuk saya mau dia biar.
Pernah dengar itu kalimat kok? Itu dia mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang kebalikan dari itu. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau berdamai atau tidak mau mengampuni itu lebih banyak terjadi pada anak-anak kecil atau bertingkah laku seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau main kelereng kau bakalai, dia pun bapak lihat kan dia pun bapak marah, damai, bosan dua kakak, dah. Tidak ada pilihan kan dia harus berdamai kan? Tapi coba lihat di penjara berdamai, itu di penjara sorong tangan, tangan kanan ke depan, kepala ke belakang. Cium. Ini bosan dua saudara kandung. Itu hari kalau mama melahirkan lupung kakak, mama mati, lu tidak ada. Cium. Oh itu dia cium sama kayak otot solo itu. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Saya kira ini tanggung jawab yang serius. Seorang ibu bilang ke saya, Pak Pendeta, saya ini kok sulit sekali ampuni saya pun suami. Saya bilang, iya. Karena mana ibu bisa mengampuni kok tiap hari yang isi di sini hanya isi dia pun selingkuh, hanya isi dia pun bamaki, hanya isi dia pun bagaimana bisa mengampuni dia? Dalam hidup ini kita pemikiran ada dua ruangan. Satu dia pun nama ruang penghormatan. Satu dia pun nama ruang pembantaian. RPH, Pak Dagi. Orang hanya bisa mengampuni kalau lebih banyak dia isi pada ruang penghormatan. Tapi kalau yang dia isi itu lebih banyak pada ruang-ruang pembantaian, itu tambah lagi dia pun teman-teman di grup WA Adam yang laki-laki begitu injak. Ika batu buan di kolban, sana kasih. Oh itu, jadi tergantung apa yang kita isi di sini. Hal itu serius saudara-saudara. Kenapa kan tiap hari? Tadi tiap hari kita ketemu. Tetapi sekaligus ini pola relasi